Paman AKP Ulil murka. Ponakannya ditembak mati AKP Dadang. Pihak keluarga almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar berharap penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pelaku penembakan. Jenazah Kompol Anumerta dimakamkan di pemakaman Sirina Pase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Paman almarhum, Brigjen TNI, Elvis Rudi mewakili keluarga mengharapkan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku. Kami sebenarnya sangat ikhlas, kami pasrah. Kami diajarkan untuk mengampuni. Iya, kami sudah mengampuni, namun demikian keluarga juga mengharapkan bahwa hukum ditegakkan. Jangan sia-siakan pengorbanan Anandarian, ucapnya terseduh-seduh menahan tangis. Dia pun menegaskan agar pihak dianggap pengkhianat dan produk gagal harus bertanggung jawab atas peristiwa tragis menimpa ponakannya. Kami mohon jangan kalah dengan pengkhianat Polri, pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Jangan kalah dengan produk gagal, tegas dia. Dia menganggap pelaku penembakan itu pengkhianat lantaran melakukan eksekusi tanpa ampun. Kenapa saya bilang produk gagal? Karena saya yakin orang ini sudah sangat biasa melakukannya, dengan mudahnya mengeksekusi tanpa ampun seorang yang tidak waspada. Sudah sangat terbiasa. Mungkin sudah melakukan seumur hidupnya, jelasnya. Brigjen TNI Elvis Rudi pun berharap kepada Kapolri dan jajarannya agar menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya mengharapkan pada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya untuk benar-benar menegakkan keadilan, terutama untuk Anandarian. Kami mohon jangan kalah. Seluruh rakyat mengharapkan. Saya mewakili rakyat. Kami mewakili keluarga, tapi keluarga kami juga adalah masyarakat yang mengharapkan keadilan. Jelasnya. Ia pun memohon maaf jika ada perkataan yang tak berkenan. Saya mohon maaf apabila saya belum pernah berkomentar. Mungkin ini sebagai perwakilan keluarga, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi ini harapan kami. Kami bangga padamu, Anandarian. Terima kasih sudah berbuat yang terbaik untuk kami. Requiescat in pace. RIP. Istirahatlah yang tenang ke rumah Bapak di surga. Pungkasnya sekedar diketahui, AKP Ulil Rianto Ansar merupakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Dia tewas ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Peristiwa ini terjadi di parkiran Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Sosok AKP Ulil terungkap alasan sempat ingin mundur sebagai polisi. AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, yang menjadi korban penembakan oleh rekan sesama polisi, dikenal sebagai sosok yang luar biasa di mata keluarganya. Hal ini disampaikan oleh paman AKP Ulil, Ruben Lewi, dalam program Sapa Indonesia akhir pekan di Kompas TV pada Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ruben menjelaskan bahwa AKP Ulil memiliki karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Beliau sering curhat bagaimana tanggung jawabnya sedemikian besar, dan kami bisa sangat memahami curhatan ini. Karena ponakan kami ini, kami didik dengan sangat jujur dan beliau itu punya karakter yang luar biasa, ungkap Ruben. Jadi, ketika melihat kondisi yang ada di Indonesia, sangat masuk akal kalau itu menjadi beban berat, imbuhnya. AKP Ulil juga dikenal dekat dengan keluarganya, terutama ibunya, apalagi ayahnya sudah meninggal. Salah satu kerabatnya, Ferry Mangin, menambahkan bahwa AKP Ulil sering mengungkapkan beban berat yang dirasakannya dalam tugasnya. Dia bilang, "Doakan saya, tugas saya berat." Itu disampaikan sekitar sebulan lalu kepada ibunya, ujar Ferry. Meskipun pernah mengutarakan keinginan untuk mundur dari kepolisian, ibunya selalu memberikan dukungan dengan doa. Dia pernah bilang, "Bolehkah saya keluar dari polisi? Tugas saya berat." Tapi ibunya menguatkan dia. Ibunya, mengatakan, "Jangan nak, kita dukung dengan doa," ungkap Ferry. AKP Ulil ditembak mati oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, tanggal 22 November dini hari. Penembakan tersebut diduga terkait konflik internal dan isu tambang ilegal yang sedang diusut. Saat ini,
AKP Dadang telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan khusus. Berdasarkan informasi yang diterima, insiden ini terjadi sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat di Mapolres Solok Selatan. Penembakan terjadi setelah AKP Ulil menerima telepon dari AKP Dadang terkait penangkapan pelaku tambang galian C. Kala itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres untuk diperiksa. Saat pemeriksaan berlangsung, terdengar bunyi tembakan, dan AKP Ulil ditemukan tergeletak dengan luka tembakan di kepala. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Kabak Ops diduga menggunakan senjata api jenis pistol dalam penembakan tersebut. Barang bukti telah diamankan dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun menekankan pentingnya mengusut tuntas kasus ini. AKP Dadang terancam hukuman mati usai tembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kondisi terkini AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, disebut sempat mogok makan. Hal ini terungkap saat Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan, bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar, bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arif berencana akan mengecek tempat kejadian perkara. TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arif. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres. Kami ingin melihat itu, ujarnya. Dilansir tribunpadang.com, akibat membunuh AKP Rianto Ulil Ansar, kini AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis. Ia disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan, dan subsidiar pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan berat. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menyebut, motif pelaku menghabisi korban karena rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan rekannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuhnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, buka suara terkait informasi yang beredar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tersangka sampai saat ini tidak mengalami gangguan mental. Menurutnya, tersangka AKP Dadang Iskandar sendiri masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tadi pagi sudah kita lakukan lagi pemeriksaan tes terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah, sambungnya. Ia menyebut,
Polda Sumbar masih akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak.